Pak Edi, eh kalau jingok Palembang sekarang, Yo, bawain. apa komentar Anda? Hah? Sedih nggak yang ada sampah-sampah itu yang tidak juga teratasi? Menyedihkan. Ya. Kenapa ya? Waktu saya terakhir 2013, sambutan terakhir untuk sambutan katakanlah perpisahan. Saya sampaikan ke semua, oh wali kota yang akan datang akan lebih hebat dari saya. Dan itu harapan kita semua, harapan saya. Kan? Kenapa? Tinggal meneruskan. Jadi dengan sentuhan inovasinya sedikit saja dia akan lebih hebat. Nyatanya tidak. Itu yang saya sesalkan. Aduh, gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winnie Ramdiastuti, Pemret Seripo dan Tribun Sumsel. Guys, saya punya tamu yang sangat istimewa yang pernah mewarnai dan juga menjadi tokoh yang sangat prominent di Kota Palembang khususnya, karena beliau adalah wali Kota Palembang 2 periode. 2003 sampai 2008, kemudian 2008 sampai 2013. Siapa lagi sih kalau bukan seorang Edi Santana Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai, keren. Pak Edi, selamat ulang tahun. Oh iya, terima kasih. 20 Januari 1957. Jadi bayangin ya, umur Kak Edi ini begitu saya biasa manggil 66 tahun, cuman kejengan masih 40 tahun. Iya, alhamdulillah. Jadi ada olahraga gitu ya. Makan juga enggak begitu banyak. Enggak begitu banyak gitu ya. Jadi, alhamdulillah sekarang umur 66 tapi masih sehat dan beraktivitas dan vitalitasnya sangat tinggi. Dan kemudian Pak Edi sekarang adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra, begitu ya? Ya, Oke. Pak Edi, sebelum kita mulai ya, aku nak nanyo-nanyo. Ini semacam games ya. Jadi Pak Edi itu cuma menjawab sepatah aja, tidak perlu dijelaskan karena kita nanti baru akan masuk ke wawancara. Oke. Ada 4 yang saya mau tanyakan untuk wawancara awal ini ya. Oke. Saya akan minta Pak Edi untuk memilih. Ya. Oke. Siap. Palembang apa Bogor? Palembang. Palembang. Oke. Pasar 16 atau Jembatan Ampera? Jembatan Ampera. Banjir atau sampah? Dua-duanya. Padahal tidak boleh. Nanti kita akan ulik di pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini satu lagi pertanyaannya. Jadi anggota dewan atau gubernur? Lihat jalannya, gubernur. Asik, keren. Kita masuk ke pertanyaan berikut dan Anda silakan menjawab. Enggak. Asik, keren. Pak Edi, 2018 Anda mau maju tuh Pilgub, tapi nggak bisa. Ya, Nggak bisa. Nggak dapat restu dari PDIP. Ya kan? Dan kemudian berapa tahun berselang, hampir 5 tahun, nama Edi Santana Putra kembali didengang-dengungkan oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Selatan yang katanya akan maju bersama Pak Rio Jambak. Gambarnya saya sudah dapat share-sharannya. Tapi tiba-tiba ada masalah yang muncul. Katanya Anda terlibat dalam proyek fiktif. Tolong dong jelasin seperti apa? enggak. Jadi sebelum ke sini tadi ada press conference ya, yang ya semacam klarifikasi lah ya, klarifikasi bahwa apa yang diberitakan itu banyak nggak benar.
Dan saya tadi juga berpesan pada media ya, baik media cetak, elektronik maupun online. Kalau memberitakan sesuatu itu harus ada konfirmasi. Nah, ini belum konfirmasi sudah membuat berita yang kurang menyenangkan bagi saya pribadi, ya kan? Bisa jadi merusak nama baik juga. Nah, ini akhirnya ya tadi kita jelaskan sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya apa sih yang terjadi gitu. Nah, sudah dilakukan tadi, ada juga dari Tribun. Ya. Dan bahkan jadi headline hari ini. Oh ya, itu yang kemarin ya. Ya, headline Kemarin. hari ini. Yang tadi juga sudah disampaikan. Sekira ini. Ya, memang ada terjadi itu. Ada terjadi proyek fiktifnya. Ya, seseorang atau oknum yang melakukan katakanlah penggelapan, penipuan. Tapi kan bukan saya, ya kan? Nah, ya. Jadi itulah klarifikasinya tadi. Kemarin tapi sudah ada perdamaian ya. Perdamaian pencabutan LP dan juga perdamaian dan pencabutan LP. Karena mereka juga ya mudah-mudahan juga bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi mereka itu maksudnya Pak Edi nggak terlibat sama sekali di situ ya? Nah, ada. Saya kenal. Oke. Nah, juga ya gini loh. Tadi saya sampaikan juga. Ada seseorang datang namanya Agil dengan yang namanya Romi. Kalau tidak salah itu dari Promuli, putusan pengusaha gitu kan. Menyampaikan ke saya gitu. Ada proyek di Promuli. Bukan saya menyampaikan ini proyek loh. Bukan, terbalik mereka menyampaikan. Bisa enggak diurus supaya bisa mendapatkan itu. Bilang proyeknya yang mana itu. Nah, ada di PDAM Pak, senilai 140-an kalau nggak salah. Saya sampaikan bahwa saya ini pejabat negara. Jadi tidak bisa mengurus hal-hal seperti itu. Tapi kalaupun Anda berminat, saya kenal juga orang-orang swasta gitu. Silakan berhubungan. Nah, itulah selanjutnya mereka berhubungan. Ya, pendek cerita berhubungan dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian nggak tahu. Kemudian ada transfer senilai berapa gitu ya ke Agil ataupun ke AM ya, Ajis Muslim. Nah, ya kan saya tidak tahu. Ya. Mereka yang ya. Kalau mau nanya ya tanya sama mereka, saya bilang ke wartawan. Nah, inilah yang terjadi. Ya, tapi mudah-mudahan semuanya bisa selesai. Oke. Ini Anda anggap sebagai cobaan awal barangkali untuk maju dalam kontestan pilkada atau apa? Ada pertanyaan seperti itu dan juga apakah ini dipolitisasi gitu kan, ada yang mendorong, ya saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Ya, mungkin juga bisa jadi gitu kan. Ya. Tapi mungkin juga enggak gitu. Saya harapkan ya apa tanggapannya ya, saya bilang biasa-biasa kayak mungkin ini awal yang baik bagi saya untuk menaikkan rating saya gitu. Jadi Anda nganggapnya gitu aja ya? Iya. Santai aja ya? Santai, kumpulkan orang ya, makan siang makan ya, siang. sambil ngomong, ayo diskusi. Udah lama juga nggak ke teman-teman media di Iya, Palembang ya? saya kan sekarang banyak bolak-balik lah, tapi lebih banyak Jakarta karena kantornya DPR RI itu di Senayan. Di Senayan. Oke, Pak Edi itu membidangi apa sih? Komisi berapa? Saya di Komisi 5. Komisi 5 itu Jadi apa? fraksi Gerindra menugaskan saya di Komisi 5. Komisi 5 ini komisi yang sangat seksi untuk daerah. Kenapa? Komisi 5 ini mitranya atau urusannya dengan infrastruktur. Ya, kalau dengan Menteri PUPR misalnya, Kementerian PUPR itu urusan jalan, jembatan, bendungan atau pengairan, sumber daya air gitu. Termasuk urusan PDAM, urusan. Dan itu diminati oleh daerah, tolong dong gitu ya. Masukkan ke kami. Sebagai contoh, salah satu jalan depan ini. Nah, terima kasih. Nah, itu dorongan ya saya, kita semua lah, Pak Ishak Meki gitu ya.
Jadi jalannya jadi bagus itu. Mm-mm. Istilahnya kalau itu rigid Rigid. pavement yang tebalnya 30 barangkali cm, dan itu dilakukan dengan baik oleh PUPR. Nanti keluar exit tol exit tol dari Keramasan sampai ke, mudah-mudahan sampai Betung, Sekayu, Mangunjaya, Beliti, Lubuk Linggau, jadi bagus semua. Ya. Oke, jadi peran Pak Edi sebagai wakil rakyat ya, wakilnya kami sini ya, tentu sangat oke ya. Ya, terbukti itu tadi infrastruktur makin bagus. Ya. Saya disumpah, anggota DPR itu disumpah. Sumpahnya yang paling ya saya kuat memperjuangkan adalah bahwa anggota DPR harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Nah, dan ya tentu kita anggota DPR Republik Indonesia itu memperjuangkan se-Indonesia ya. Tapi Pak Edi tentu tapi Sumsel Dapil itu menjadi perhatian khusus. Dapil 1 dulu ya. Dapil Sumsel 1. Dapil Palembang Sumsel 1. Banyuasin, Musirawas ya, Murah Raya ya, Musirawas, Muratara, Lubuk Linggau atau MLM mereka nyebut. MLM. Ya. Dulu dapat berapa suara ya, di atas 100.000? Saya nggak sampai, hampir 90 aja. Hampir 90. Karena saya ingat Pak Edi pernah bilang statementnya, saya yakin saya bisa dapat 100.000. Iya. Ya? Targetnya. Target. 100 ternyata nggak sampai. Itu. Dikit lagi tapi yang di penting Palembang udah dapat terbanyak. Nomor 1 Palembang. nomor 1. Ya, suara tertinggi. Ya, dan lagi kan Palembang banyak nian kan pemilihnya. 20%. 20%, ya kan? 20%. Oke. Pak Edi, kalau jingok Palembang sekarang, Yo, bawain. apa komentar Anda? Hah? Sedih nggak yang ada sampah-sampah itu yang tidak juga teratasi? Menyedihkan. Ya. Kenapa ya? Waktu saya terakhir 2013, sambutan terakhir untuk sambutan katakanlah perpisahan. Saya sampaikan ke semua, oh, wali kota yang akan datang akan lebih hebat dari saya. Dan itu harapan kita semua, harapan saya. Kan? Kenapa? Tinggal meneruskan. Jadi dengan sentuhan inovasinya sedikit saja dia akan lebih hebat. Nyatanya tidak. Itu yang saya sesalkan. Aduh, gimana? Kok semua pada turun? Padahal kita itu Palembang dulu. Saya ketemu di mana misalnya wali kota Medan, orang-orang Medan. Saya akan kalahkan Medan. Nah, gitu. Nah, terbukti. Waktu itu, wah kita kan jauh sekali, dengan Jambi aja kalah, dan Lampung kalah. Tapi akhirnya kita bisa mengalahkan Medan dalam banyak sektor, gitu kan? Ya, masalah kebersihan, masalah air bersih, ya kan? Masalah infrastruktur lainnya, gitu, perizinan, transportasi publik, itu nomor 1 semua Mbak ini dulu. Bukan di Sumsel, di Indonesia. Di Indonesia. Nah, jadi ya kita diperhitungkan. Apalagi sekarang kan kita sudah sangat dimudahkan karena sudah ada LRT, ya kan, banyak sekali bantuan dari pusat lah, jadi bilang seperti itu. Tapi kenapa sih Pak Edi bisa seperti ini dalam arti sampah ya? Pak Edi Santana ini kan dikenal sebagai wali kota yang membuat Pasar 16 yang sangat kacau itu menjadi kemudian tertib. Ya kan? Ya. Kemudian ada boulevard, kemudian BKB itu menjadi daerah yang tidak menyeramkan lagi, gitu ya, Pak Edi. Tapi kalau kita sekarang misalkan ke Tengkorak, Pak Edi, itu balik lagi, yang pedagang itu jualan sampai kita tidak pacak lewat. Minta ampun ya. Iya. Ya. Apa Jadi komen Anda? Ya, kita itu ya harus, yang pertama harus punya niat, niat untuk ya melakukan sesuatu yang baik, yang positif. Setelah niat ya kerja keras, dan untuk seluruh unsur kelembagaan dinas harus kompak. Ya. Nah ini kita dan berani, harus berani melakukan sesuatu. Jangan takut lepas jabatan. Ya, takut misalnya, wah kita nanti di demo, jangan. Kalau kita
punya niat yang baik dan kerja keras, nanti orang hasilnya kan akan melihat, oh ternyata betul Palembang bersih. Ingat nggak dulu waktu itu dinyatakan Palembang daerah ya kota yang terkotor di Indonesia. Ada beberapa ya, saya tidak menyebutkan yang lain, bukan Palembang saja. Nah itu memicu itu. Aku sudah jabat wali kota waktu itu, baru setahun kan. Memang dalam proses gimana cari sistem persampahan kebersihan. Nah itulah tekad untuk mempercepat. Dalam waktu 2 tahun berikutnya kita jadi kota yang terbersih. Nah, bagaimana upayanya? Kita niat tadi, kerja keras, punya sistem. Semua punya sistem. Contoh, misalnya kita sapu ya teman-teman pejuang-pejuang kebersihan kita Ya, itu. dari zaman Pak Edi itu saya ingat pasukan kuning. Nyapu jam 5. Banyak ibu-ibu. Selesai jam 6. Nah, udah mereka pulang selesai. Tapi jam 10 ketika mulai ada keramaian kotor lagi. Orang buang, enggak disiplin, buang sembarangan itu. Aku mikir gimana caranya ini supaya tetap bersih. Akhirnya saya terpikir kenapa tidak dijaga aja per segmen gitu ya. Nah kamu jaga di sini sekian kilo, nanti ada orang bawa sapu gitu ya. Kalau ada yang buang sampah sambil negor, jangan Pak kami susah kan bersihkan ini, sambil bersihkan ada kertas. Kantong apa? Kantong asoy istilahnya, kresek itu yang banyak plastik-plastik dibersihkan. Jadi sampai sore itu tetap bersih. Itu. Pak, kenapa kondisinya bisa seperti itu? Itu karena maaf ya, netizen sekalian ya. Ini nggak apa-apa kita omongin di sini saya kira supaya jadi pembelajaran politik juga buat masyarakat. Apakah karena Pak Romy Hertonnya kemudian karena ada tersangkut KPK, kemudian ke Pak Harnojoyo gitu kan ya. Terus kayaknya apa sih agak ogah-ogahan gitu ya memimpin Kota Palembang, atau memang apa istilahnya Pemkot itu kemudian mengapa menjadi tidak kinerjanya tuh nggak cemerlang gitu punya Pak? Semangat lagi Iya, nggak ya. punya semangat lagi. Itu apa karena faktor politik atau apa sih? Nggak, artinya kan gini, untuk jadi wali kota Palembang ke depan itu kan benchmarknya tuh kan boleh dibilang seorang ESP gitu loh, ya kan? Mestinya memang harus mencontoh dan Anda adalah menjadi apa namanya cantolan yang luar biasa. Ya itu. Kalau ngelihat figur-figur yang sekarang, Saya kan sampaikan yang mau tadi. maju, Harusnya pengganti saya harus lebih hebat. Dan itu saya suka. Jangan sampai saya berdoa, oh nanti pengganti saya jangan sampai sama dengan saya. Itu salah. Aku pengennya pengganti saya itu orang yang lebih hebat. Kenapa? Ya tadi dengan udah ada sistem, udah peninggalan yang bagus, dengan sedikit inovasinya bisa Udah lebih bisa hebat aja pasti. mestinya. Pasti itu bisa melakukan itu. Nah ini dalam perjalanannya ternyata tidak seperti itu. Nah sekarang hampir lagi kan. Hampir lagi. 2024 Ya. Ada pilkada bareng lah secara bersama pemilihan gubernur, bupati, wali kota, semua. termasuk Palembang. Ya. Nah mari teman-teman semua ya, masyarakat Palembang, lihatlah figur itu, yang mana yang paling cocok untuk Palembang ke depan. Lihat bagus-bagus ya, lihat baik-baik ya. Iya, jadi lihat benar. Siapa yang sanggup misalnya bersihkan lagi seperti dulu gitu. Palembang. Saya kira kalau itu berpikirnya positif akan muncul ide-ide cemerlang gitu ya. Nah ini kita inginkan ada yang seperti itu gitu. Nah, Kalau dari nama-nama yang sudah ada nih, pasti kan Pak Edi juga tahu kan, ada Sekda Kota, ada HNU, kemudian ada orang-orang muda ya, ada anak-anak muda, ada Yuda mau maju juga, Yuda Mahyudin. Ada siapa lagi tuh namanya Alvaro misalkan, Akbar Alvaro, Ratu Dewa, HNU, terus satu ada lagi. Fitriati. Nah itu juga ada Ibu Fitriati gitu ya. Anda prefer yang mana nih? Harus ada ASN-nya. Kenapa ya? Ada orang politik, swasta, misalnya bisa. Jadi Anda menunjuk pada nama Ratu Dewa nih? Oh enggak Enggak juga.